Saya sendiri sudah mengcompile sekitar 180 pemain keturunan yang saat ini aktif bermain di luar negeri. Banyak. Dan juga tentu database-nya juga saya share kepada tim kepelatihan untuk direview, ya kan. Dan tentu semuanya adalah prerogatif Coach Shane untuk meminta pemain tersebut untuk di-approach ataupun untuk dinaturalisasi. Saya berpendapat naturalisasi itu bukan solusi utama. Naturalisasi itu mungkin sifatnya itulah seperti tambahannya dari sistem yang sudah ada. Mungkin analoginya itu saya suka seperti 4 sehat 5 sempurna mungkin zaman saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita ketemu lagi ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemunya di Filipina dan ternyata nggak sengaja kita ketemunya di Jakarta. Ya, kebetulan emang Tianto berlalu lalang atau kemana-kemana, jadi ketemunya di Jakarta. Pak Hamdan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Hafid gimana? Alhamdulillah luar biasa. Awal tahun mengejar sesuatu yang lebih baik lagi daripada 2022 pastinya ya Pak ya? Siap. Oke, by the way ini banyak sekali, belum banyak banget ya. Kayak lagi ada topik yang paling hangat nih Pak ya, yang sedang melibatkan Pak Hamdan juga nih, terkait dengan akhirnya Shane Patinama menjadi warga negara Indonesia setelah akhirnya disumpah WNI kemarin. Kalau boleh tahu Pak, prosesnya sendiri untuk Shane pribadi ya, nanti kita bahas tentang secara umum naturalisasi seperti apa, tapi untuk Shane sendiri prosesnya seperti apa, boleh ceritakan Pak? Jadi kurang lebih proses untuk Shane betul-betul dimulai secara khusus ya, dan benar-benar terstruktur itu di bulan Mei. Ketika Shane bersedia datang ke Indonesia untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan guna mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jadi memang Shane itu datangnya kurang lebih 1 bulan setelah Jordi dan Sandy. Karena apa? Karena pada saat itu Shane memang masih ada games ataupun pertandingan yang dia diwajibkan hadir oleh klubnya. Betul. Sehingga ketika ada jeda, Shane pun datang ke Jakarta untuk melengkapi seluruh dokumen. Dan dokumennya itu lengkap, saya kalau tidak salah itu akhir Mei. Akhir Mei-nya sudah lengkap. Berarti kita berbicara 2022 ya Pak ya? 2022 betul. Oke. Betul, itu berarti prosesnya untuk Shane-nya. Betul, betul. Nah, kalau misalnya boleh dibandingkan dengan Jordi dan juga Sandy, atau bahkan dengan naturalisasi yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, apakah proses Shane ini tergolong lebih cepat ataupun sama saja atau justru lama Pak? Kurang lebih sama alurnya. Mungkin kalau kemarin itu sedikit terpotong, ada libur Nataru ya. Betul. Itu saja. Terus kemudian mungkin Shane itu disumpahnya itu ada jeda yang cukup lumayan sejak Kepresnya turun. Hal itu dikarenakan kita perlu mencari waktu yang pas untuk Shane datang ke Indonesia berdasarkan persetujuan klub. Kebetulan Shane sedang mengikuti pre-season. Kemudian kita juga perlu menyocokkan jadwal dengan Kanwil, betul, Ketua Umum PSSI, dan kita melihat sekalipun ada beda mungkin 1 minggu ya, kita masih percaya diri bahwa Shane bisa mendapatkan change of association dan debut di bulan Maret. Gitu. Debutnya di bulan Maret targetnya ya, Pak? Rencananya targetnya di bulan Maret, di mana akan ada FIFA Matchday. Nah itu ya, kita tunggu bareng-bareng ya. Iya. Oke. Tadi khusus untuk Shane Patinama. Tapi kalau misalnya sekarang nih Pak, banyak sekali akhirnya nada-nada dari netizen-netizen kita yang tercinta di Indonesia yang sangat banyak sekali bertanya, memangnya sesusah apa sih, memangnya sepanjang apa sih proses untuk menaturalisasi seorang pemain akhirnya bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan mungkin ini bisa menjadi yang pertama Bapak bisa jelaskan adalah sebenarnya apa yang dilewati, pihak mana saja yang terlibat, itu mungkin bisa dijelaskan Pak jika jadi memang untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia memang ada banyak cara, ya kan. Tapi yang ditempuh untuk khusus untuk atlet seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama adalah yang digunakan payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, tepatnya pasal 20, di mana seseorang dapat mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena karena jasanya terhadap negara atau karena kepentingan negara. Jadi pasal inilah yang dipakai dan untuk kepentingan negara inilah dipakai. Nah, proses itu dimulai ketika ada rekomendasi resmi dari pelatih
kepada federasi yang menginginkan seorang pemain untuk diajukan naturalisasi. Kemudian tentunya pelengkapan dokumen, dan dokumen tersebut juga perlu dikirim ke beberapa kementerian, melewati beberapa kementerian. Pertama adalah Kemenkumham, Kemenpora, mungkin pertama lebih ke Kemenpora dulu, terus Kemenkumham, kemudian setelah di Kemenkumham itu akan ke Kemensetnek, kemudian dari Kemensetnek ini akan ke DPR RI untuk disidang paripurna, kemudian Komisi 3, Komisi 10, dan ada sidang paripurna lagi, kemudian itu dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah berkonsultasi dengan kementerian ini, dalam arti kata sudah dicek semuanya dan juga masukan dari BIN, kemudian barulah dilemparkan kembali ke Kemenkumham untuk pemanggilan sumpah. Setelah dipanggilkan sumpahnya itu, maka perlu dibuatkan KK, KTP, dan paspor yang melibatkan Kemendagri. Dokumen Jadi Indonesia. memang dokumennya. Nah setelah itu barulah melibatkan FIFA terkait change of association. Jadi memang prosesnya ada beberapa step yang harus dilewati bersama. Ini yang menariknya adalah Pak, tadi dari penjelasan Bapak ada yang menarik nih. Berarti semua tuh berawal dari rekomendasi pelatih ya Pak Betul. Okay. Karena argumennya adalah pelatih kepala yaitu Coach Sintayong yang paling mengetahui kebutuhan tim. Mungkin dari segi kualitas pemain yang ada saat ini, kemudian formasi yang dia butuhkan, dan juga mungkin memahami tantangan yang harus dihadapi tim nasional kita dalam menghadapi gelaran misalnya Piala Asia ataupun Piala Dunia dan kompetisi-kompetisi lainnya. Gitu. Oke, Jadi lalu harus ada rekomendasi dari pelatih betul. yang meminta pemain ini sebagai pemain yang hendak dinaturalisasi. Oke, bocoran dong Pak. Apakah 100% direalisasikan atau tidak? Dari semua yang di-request oleh pelatih kepala, apakah 100% itu udah pasti valid diproses oleh PSSI untuk diproses naturalisasinya atau tetap ada diskusi di dalamnya? Biasanya ketika sudah ada rekomendasi resmi dan kita juga mendapatkan persetujuan dari pemain juga berkenan ya untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian kita lihat juga tidak akan ada kendala secara hukum, ya kan? Maka biasanya itu we can move forward gitu. Tapi then again kan harus ada keinginan pelatih, kemudian persetujuan federasi, memang pemainnya juga eligible dan pemainnya juga mau gitu. Iya. Jadi something must align juga gitu. Ini saya mewakili netizen ya Pak ya. Pada akhirnya kita tahu Coach Sintayong itu adalah pelatih yang memang juga bukan dari Indonesia, bahkan dari Korea. Bagaimana akhirnya Coach Shin mendapatkan list of name-nya itu Pak? Oke, jadi mungkin tim kepelatihannya Coach Shin juga melakukan riset ya kepada riset terhadap pemain-pemain Indonesia ataupun keturunan Indonesia di luar negeri. Ya. Kemudian saya juga secara pribadi memang salah satu pihak yang sangat tertarik untuk mendata diaspora Indonesia, pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Saya sendiri sudah mengcompile sekitar 180 pemain keturunan yang saat ini aktif bermain di luar negeri. Banyak. Dan juga tentu database juga saya share kepada tim kepelatihan untuk direview, ya kan? Dan tentu semuanya adalah prerogatif Coach Shin untuk meminta pemain tersebut untuk di-approach ataupun untuk dinaturalisasi. Oke, terus liningnya tadi kan dari pelatih, terus dari berbagai macam kementerian dan juga badan di sidang paripurna ya bahkan sampai 2 kali ya Pak ya? Ya pertama kali kan awal di-announce bahwa sudah ada surat dari Setnek ditandatangani oleh Presiden Jokowi untuk diagendakan sidang di Komisi 3 dan Komisi 10. Kemudian sudah ketika Komisi 3 dan Komisi 10 menyetujui, maka harus ada sidang paripurna lagi. Oke. Berarti bahkan sampai ke presiden ya Pak ya? Betul. Untuk nama tersebut diajukan gitu. Betul. Dan dicek oleh BIN. Betul. Ya. Untuk mungkin
kalau misalnya boleh, ini kan anggaplah saya percaya bahwa Bapak bisa meluruskan opini yang mungkin awalnya dilempar oleh orang negatif, bisa diluruskan oleh Bapak. Kenapa sih Pak harus sampai dicek oleh Badan Intelijen Negara? Mungkin untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu memang pertama tidak mempunyai catatan kriminal, ya kan? Mungkin ya kan? Karena kebetulan kan itu interviewnya terpisah, ya kan? Mereka berkomunikasi. Kemudian juga mungkin tidak ada catatan narkoba, ya kan? Mungkin tidak mempunyai paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan lain sebagainya. Gitu. Terorisme dan lain-lain pasti. Iya, tentunya kita perlu memastikan bahwa pemain yang hendak dinaturalisasi itu juga NKRI. Oke, betul sekali. Dan tadi juga ada yang menarik, yang selalu ada yang menarik dari dan nasabnya tersambung ke Indonesia. Nasabnya tersambung ke Indonesia. Gitu, betul. Nah, Pak, ada juga nih yang menarik nih, Pak. Tadi kata Bapak kan, Bapak bilang bahwa pemainnya juga harus mau ketika di prospek. Betul. Bapak beberapa kali menemui penolakan, ada Pak? Mungkin begini, we miss every single shot that we never take, ya kan? Yes. So we try, ya kan? Dan ada peribahasa itu kan, it takes two to tango kan. Kita kalaupun dansa itu kan harus nggak bisa seorang diri kan. Jadi misalnya pelatihnya menginginkan, pemainnya juga menginginkan, ya kan? Kalau pelatihnya mau, gayungnya bersambut, betul. Pelatihnya mau, pemainnya nggak mau juga nggak bisa. Ataupun pemainnya sangat mau, pelatihnya tidak tertarik, gitu kan. Ya mungkin salah satu hal yang saya tekankan adalah kepada pemain yang diminati oleh Coach Sintayong adalah saya menjelaskan bahwa Anda diminati oleh Coach Sintayong, ya kan? Bahwa dia melihat Anda bisa menjadi sebagai aset bagi tim kita, gitu kan? Menjadi pemain yang fundamental, important member of the team, gitu kan? Nah, kita tentunya telah mempelajari datanya dia, gitu. Jadi kita datang kepada dia tuh well prepared. Kita udah tahu berapa caps yang dia miliki, ya kan? Strength-nya dia apa, gitu. Jadi ketika kita berbicara kepada dia itu, dia juga terkejut. Oh, saya rupanya di-approach oleh seseorang yang memang mengetahui tentang saya itu siapa, gitu kan. My strength, gitu kan. Dan kita jelaskan bahwa your strength would be needed by the coach, ya kan, untuk achieve our bigger and higher aims, gitu. Oke, ternyata seperti itu ya Pak ya. Jadi semuanya tuh benar-benar harus ada turut andil. Oh iya, harus ada persuasionnya dong. Iya dong. Masa sendiri ya Pak ya? Kan merayu juga harus ada seninya, betul kan? Betul. Oke, bukan merayu cuma bapak kamu, bukan itu kayak gitu-gitu, bukan ya Pak ya? Oke, next terkait dengan yang tadi sudah Bapak sampaikan juga pada akhirnya, apakah yang tadi sudah disampaikan terkait dengan persuasi? Contohnya tuh ya kemarin Jordi. Yeah. Kalau Sandy kan kemarin sayang sekali belum bisa bergabung di AFF-nya. Padahal sebenarnya sudah sangat lengkap semuanya, tapi ternyata klubnya yang belum membolehkan. Kita sama-sama mengerti masalah itu. Tapi terkait dengan Jordi, bagaimana performance Jordi pada saat di AFF? Apakah gue nggak salah naturalisasi lo? Gimana nih menurut Bapak? Pertama, Jordi itu adalah permintaan Coach Sintayong ya. Langsung. Jadi kan mungkin yang bisa mengevaluasi secara betul adalah Coach Sintayong. Tapi mungkin saya sebagai fans saja, sebagai fans gitu kan. Saya melihat secara umum dia performanya baik sekali. Dan dia membuktikan bahwa dia adalah seorang pemain yang mempunyai kematangan dalam bermain ya. Dia selalu tenang. Kemudian dia itu adalah seorang ball playing defender ya, yaitu back yang bukan hanya bisa menjaga lini belakang, tapi juga bisa menginisiasi entah itu counter attack ataupun serangan ya dengan long through pass-nya ya. Betul. Mungkin Mas juga nonton bagaimana beberapa kali long through pass-nya Jordi itu menciptakan kesempatan, ya kan. Nah ini kita melihat secara umum bagus. Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, karena kalau melihat sosok Pak Hamdan ini sosok yang mungkin tidak pernah mengenal apa itu penyesalan, selalu jadi pembelajaran. Betul ya Pak ya? Koreksi saya kalau saya salah ya Pak. Saya cuma ngebaca aja, Bapak kayaknya tidak pernah apa itu menyesali. Semua itu harus jadi pembelajaran. Gitu. Nice, kita lanjut Pak. Pada akhirnya nih Pak, apakah proyeksi ke depannya Timnas Indonesia akan lebih banyak memasukkan pemain-pemain yang memang dinaturalisasi atau seperti apa? Jika memang ada, apakah ada program juga yang untuk memajukan pemain lokalnya? Itu bagaimana Pak? Tentu kan saya berpendapat naturalisasi itu bukan solusi utama.
Naturalisasi itu mungkin sifatnya itulah seperti tambahannya dari sistem yang sudah ada. Mungkin analoginya itu saya suka seperti 4 sehat 5 sempurna mungkin zaman saya dulu ya. 4 sehatnya itu tentu pertama adalah bakat, dari bakat pemain lokal yang kita miliki. Kemudian coaching, tentu bakat tanpa coaching juga akan sulit untuk merealisasikan infrastruktur ya, sepak bola yang ada. Kemudian adanya klub yang bisa menjadi vessel buat dia itu menjadi pemain yang baik. Dan yang tidak kalah penting ada kompetisi, ya kan. Dan terakhir baru ada mungkin naturalisasi untuk memperkuat sebagai tambahan pemain-pemain yang mungkin tidak dimiliki atau belum dimiliki sebagai kekuatan tambahan untuk tim nasional kita sesuai permintaan dari pelatih. Permintaan dan kebutuhan. Kebutuhan. Betul. Because want itu it doesn't matter with need gitu loh Pak. Betul, Jadi, betul. Kalau want doang ya mungkin kita mau tapi sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Betul, tapi ketika betul. sudah butuh, itu harus diproses sih. Betul. Nah memang kan kalau kita lihat bagaimana Coach Sintayong mempunyai standar yang tinggi ya, sehingga ketika pemain yang akhirnya dinaturalisasi itu mungkin dari first 10 minute, 15 minutes kita bisa lihat oh ya memang dia spesial ya. Jadi misalnya Jordi ya walaupun mungkin waktu game pertama itu kan salah passing pertama kali itu saya oh ya Allah. Tapi kan omongan netizen langsung ya kan. Mungkin too early. Yes. Tapi setelah 90 menit mereka lihat oh dia seorang defender yang baik, terus kemudian di game kedua juga solid dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Lalu program apa yang akhirnya dari yang Bapak tahu ataupun memang Bapak rancang juga terkait dengan yang pemain yang justru datangnya dari lokal Pak. Jadi gimana caranya pemain lokal kita yang sebenarnya kita tahu nih Pak, banyak sekali wonderkid kita. Contohnya kayak siapa Marcelino atau siapa lagi yang banyak lainnya itu sebenarnya mereka punya potensi untuk bisa bergerak lebih banyak dan juga berprestasi lebih tinggi. Tapi akhirnya apa yang menjadi programnya lah ibaratnya program yang harus dilakukan untuk bisa mengembangkan bakat-bakat itu jangan sampai akhirnya mentok di ibaratnya U16 abis itu turun setelah itu gitu loh. Oke. Ya mungkin pemain itu harus senantiasa masuk ke kompetisi yang jenjangnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah itu yang perlu ada gitu. Dan salah satu hal lain yang penting adalah jangan sampai pemain kita itu cepat puas. Cepat puas terus merasa di atas angin. Dan ingat bahwa you can always improve, ya kan? Mungkin improve kita bisa berkata misalnya mulai dari divisi 2 dia bermain divisi 2, mungkin in a few years dia play in divisi 1, lalu divisi 1 di tanah air, kemudian dia berpikir mungkin saya bisa main di liga yang lebih kompetitif di Asia Tenggara. Kemudian di Asia Tenggara mungkin masuk ke level Asia. Dari Asia, oh maybe I can play in Europe, ya kan? Jadi karena kan pemain sepak bola itu kan karirnya kan umumnya ya sampai umur 35 kan ya, umur 35 ya. Jadi this is your opportunity gitu kan ya. Coba aim for the highest league possible kan. Kan kalau ada pepatah if you shoot for the moon ya kan. Even if you fail you are still among the stars kan ya. Iya. Shoot for the moon even if you fail you are still among the stars. Jadi coba aja ya menargetkan diri mungkin saya in the next 5 to 10 years akan bermain di Liga Inggris gitu. Tapi the first few years saya akan main di liga kompetitif di Asia Tenggara. Kemudian mungkin make a step up in another Asian or Asia Timur ya, seperti yang dilakukan oleh Asnawi misalnya gitu kan. Terus kemudian kalau saya sudah settle, saya akan looking for opportunities mungkin to play in Europe. I think that's what the Indonesian football players need to be doing gitu. Tapi dari sudut pandang Bapak untuk saat ini, apakah sudah ada atau sudah cukup banyak yang bisa mewadahi keinginan-keinginan tersebut, Pak? Ya, saya pikir sekarang kan udah pemain kita sudah semakin terbuka ya untuk bermain abroad gitu. Dan juga tentu kan perlu juga ada intermediary kan, agen yang mengerti dan juga agen-agen yang bisa melihat bahwa saat ini untuk pemain yang saya miliki baru bisa di level ini. Itu juga harus karir seseorang juga harus betul-betul di-manage oleh seorang agen maupun keluarga dengan baik. Karena saya pernah beberapa kali menemukan pemain luar ya. Dia itu talentanya bagus, tapi ketika dia itu
bekerja dengan agen yang kurang begitu bagus dan influence dari keluarga yang nggak begitu bagus, dia itu tidak bisa merealisasikan potensinya yang begitu dahsyat. Jadinya sayang ya Pak ya? Ya, Jadi sayang betul sekali sekali. masalah itu. Pak, jujur ini pertanyaan titipan, and Bapak mempunyai kebebasan untuk menjawab ini atau tidak. Ini sebenarnya bos saya yang nanya Pak. Jadi untuk pemain naturalisasi itu akhirnya setelah mereka menjadi warga negara Indonesia, itu apakah ada sistem penggajian yang dilakukan oleh PSSI setiap bulannya atau seperti apa mungkin? Jadi pemain timnas itu kan tidak digaji oleh PSSI. Pemain timnas itu digajinya oleh klub. Jadi sebenarnya yang ada itu adalah pemain klub. Nah kemudian pada saat ada pertandingan di mana dia perlu membela negaranya ya, maka dia akan dipanggil gitu kan ya. Betul. Nah ada beberapa match yang memang sifatnya dia bisa datang bisa tidak. Itu yang biasa itu non FIFA match day. Tapi kalau FIFA match day itu memang FIFA sudah mengalokasikan waktu-waktu tertentu di mana pemain itu ketika dipanggil dari klubnya harus menjawab gitu. Jadi yang makanya saya sampaikan ketika kita berbicara Shane di awal wawancara itu, Shane itu kita proyeksikan main di bulan Maret ketika ada FIFA match day. Karena di FIFA match day itu klub harus melepas Shane Patinama. Ya. Semoga kita harapkan Shane Patinama fit ya. Amin. Jadi sehingga bisa menjawab panggilan timnas dan tentunya dia juga sangat ngebet untuk debut di bulan Maret, merealisasikan impian dia dan impian ayahnya. Dan ayahnya Pak. Ayahnya betul. Oke, dan mendiang ayahnya betul. Mendiang ayah. Dan kita juga jatuhnya memang menunggu juga ya. Iya. Kita selalu menunggu. Nah, bocoran dong Pak, tahun ini ada lagi atau enggak nih? Saat ini kan federasi sedang memproses untuk 3 pemain yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Oh, berarti yang muda ya? Yang muda, betul persiapan. Oke, kita sangat menunggu siapakah itu, dan mungkin ini juga yang sebenarnya mau Pak aku tanyakan di awal, cuma gara-gara banyak sekali poin yang menarik, jadinya aku lupa nih Pak. Jadi sebenarnya pemain yang akhirnya disounding oleh federasi untuk pemain ini akan kita naturalisasi kepada publik itu ketika sudah sampai di tahap yang mana Pak? Dari step-step yang tadi harus dilewati. Sekarang biasanya itu publik itu melihat dengan real, yaitu ketika pemain itu datang ke Indonesia. Pada saat yang dia visit itu dia ya? Datang ke Indonesia, itu berarti sudah mengkristal itu. Udah mengkristal. Bukan cuma iming-iming aja, berarti bukan cuma tinggal kabar keburung, tapi ketika dia sudah datang berarti sudah fix ya Pak, bisa dibilang. Maksudnya dia datang ke Indonesia berarti kan itu menunjukkan keinginan federasi menaturalisasi dia bersambut. Kelengkapan dokumen-dokumen juga dilakukan pada saat itu. Dilakukan pada saat itu, semuanya tes fisik, ya kan, tes fisik, tes anti narkoba, ya kan? Tes psikologis, itu perlu dilaksanakan. Gitu. Nah, di situ kita melihat, oh ya inilah calon pemain naturalisasi. Kemudian tentu ini adalah hak prerogatif pemerintah ketika dokumennya telah diserahkan dengan sempurna, apakah menerima ataupun menolak. Tentu di luar kuasa federasi. Oke Pak, ini juga nih, aduh ini pertanyaannya sangat akan saya sampaikan kepada Bapak, tapi saya kembalikan lagi ke Bapak, sangat boleh memilih menjawab atau tidak. Akhirnya apa yang membedakan naturalisasi jalur prestasi ini dengan naturalisasi yang sempat marak di tahun sekitar 2005 sampai dengan 2010 atau 2011 yang akhirnya naturalisasi pemain-pemain asing untuk bermain di Liga Indonesia? Ya, mungkin kalau kita melihat saat ini ya, minimal saya hanya bisa berbicara dari pengalaman yang saya lakukan ya. Jadi kita pertama, naturalisasi yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan timnas seperti arahan dari Pak Menpora ya. Jadi ini untuk kebutuhan timnas dan memang pemainnya itu diproyeksikan tidak untuk bermain di klub. Dan di dalam negeri? Tidak untuk di klub di Indonesia, betul. Jadi pemainnya tetap berkarir di tempat di mana dia sebelumnya berkarir ataupun dia pindah ke negara lain yang mungkin memiliki kompetisi yang juga bagus gitu. Seperti halnya Sandy Walsh setelah dinaturalisasi, dia tetap bermain di Belgia, ya kan, gitu. Dan Jordi pun tetap di luar ya, Jordi tetap di luar juga ya, karena memang pada saat itu dia memang sedang ada summer transfer window ya, pada saat kita mulai memproses Jordi, dia menerima tawaran mungkin dan dianya sepakat, dia pun pindah ke JDT.
Shane Patinama tetap di Viking FK. Bahkan dari diskusi saya dengan Shane Patinama itu sangat ingin dan sangat ambisius untuk berkarir di liga-liga Eropa yang lebih kompetitif ketimbang Liga Norwegia. Tentu Liga Norwegia sangat bagus, tapi boleh dong bermimpi besar. Betul. Ya kan. Toh dia juga umurnya masih 24 tahun, ya kan, belum peaknya itu biasa umur 27 tahun lah, ya kan. Dan dia masih punya waktu mungkin 10 tahun untuk membela timnas. Hopefully by the time he retires gitu, dia sudah koleksi 50 caps, mungkin I don't know 6 goals ataupun Betul sekali. 12 assist Jangka misalnya panjangnya ada seperti banget itu. ya. Jangka gitu panjangnya kan, itu berarti ada banget. Oke Pak, wah diskusi yang sangat luar biasa terkait dengan naturalisasi. Nah, saya mau sedikit ice breaking dulu sama Bapak. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang saya minta Bapak untuk membuat satu timnas Indonesia versi Pak Hamdan, boleh ya Pak ya?